datang para juri yang terhormat, teman-teman dan para hadirin. Jalan-jalan berpakaian rapi, hendak bertamu ke rumah paman. Tim kami hendak berpresentasi, perhatian kalian yang kami harapkan. Tahukah kalian apa itu herbisida? Herbisida merupakan suatu bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu. Ternyata, herbisida ini memiliki efek samping yang merugikan. Di antaranya, yang pertama, menurunkan kesuburan tanah. Kandungan kimia yang terdapat pada herbisida dapat merusak kandungan mineral yang ada pada tanah. Yang kedua, mencemari lingkungan. Kandungan senyawa kimia buatan yang ada dalam herbisida dapat membahayakan lingkungan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, herbisida dapat mengganggu pertumbuhan cacing tanah. Cacing tanah yang terpapar oleh herbisida dapat terhambat pertumbuhannya. Selain karena penggunaan herbisida, masalah lain yang kita hadapi adalah pembakaran jerami padi. Hal ini dikarenakan pembakaran jerami padi dapat memberikan efek yang buruk bagi lingkungan. Yang pertama, ia akan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Lalu, ia juga akan merusak sifat fisik tanah. Ia juga akan mematikan biota tanah. Pembakaran jerami padi juga akan meningkatkan emisi NO2 di udara yang berbahaya bagi pernafasan. Oleh karena itu, kami mahasiswa Universitas Diponegoro yang beranggotakan saya, Antania Mariza Zaveira dari Prodi Bioteknologi Universitas Diponegoro Semarang, Angkatan 2020. Saya Anissa Putri Aurora dari Prodi Agribisnis Universitas Diponegoro Semarang, Angkatan 2020. Mengusulkan Parabio sebagai solusi untuk mengurangi masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan herbisida dan pembakaran yang dilakukan oleh para petani. Parabio merupakan singkatan dari Pedistral Bioherbicide, yaitu pembasmi gulma ramah lingkungan. Hal ini didasarkan pada literatur yang ada bahwa jerami padi mengandung senyawa alelopati. Senyawa alelopati merupakan senyawa yang dihasilkan oleh suatu tanaman untuk mengganggu tanaman lain. Senyawa alelopati mempengaruhi dalam yang pertama, menghambat perkecambahan. Karena pada masa perkecambahan, tumbuhan sangat rentan terhadap pengaruh luar. Yang kedua, mengganggu pertumbuhan. Karena senyawa alelopati secara aktif mengganggu kinerja dari hormon-hormon pertumbuhan tanaman target. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi keberlangsungan hidup dari tanaman target karena senyawa alelopati dapat menonaktifkan kinerja dari enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme tanaman tersebut. Senyawa ini akan mengganggu kinerja enzim lipase. Seperti yang kita tahu bahwa enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Senyawa alelopati akan menghambat kinerja berbagai macam enzim lipase seperti fosfolipase A2, fosfolipase C, dan fosfolipase D sehingga pembentukan asam lemak dan gliserol menjadi tidak maksimal. Terganggunya proses tersebut akan berdampak pada kualitas membran sel. Hal ini akan menyebabkan terganggunya permeabilitas membran sehingga pertukaran zat terhambat dan sel kekurangan nutrisi. Selain itu, akan terjadi penurunan integritas membran sel yang mengakibatkan kecacatan pada membran sehingga sel akan lebih rentan terhadap patogen dan berujung pada kematian sel. Untuk mengetahui potensi Parabio, dilakukan analisis pada data-data yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan data sekunder pada tahun 2007, ekstrak jerami padi berpengaruh terhadap panjang akar, di mana persentase paling besar terdapat pada gulma toothed dog dengan persentase 89,5% dan persentase terendah terdapat pada tanaman padi, di mana sebesar 11,9%. Lalu, pada pengujian selanjutnya, yaitu efek ekstrak jerami padi terhadap panjang tunas, diperoleh data terbesar, yaitu pada gulma Wild Morning Glory sebesar 82%, dan persentase terkecil pada gulma Barnyard Grass sebesar 30,4%. Pada pengujian ketiga, yaitu efek ekstrak jerami padi terhadap perkecambahan, diperoleh data terbesar pada tanaman padi sebesar 96,3% dan persentase terkecil
pada gulma toted dog sebesar 32,5%. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekstrak jerami padi berpotensi menjadi bioherbisida untuk menangani gulma toted dog, barnyard grass, dan wild morning glory. Sedangkan pengaplikasian parabio direkomendasikan untuk tanaman budidaya jagung dan padi. Alam tidak butuh kata-kata mutiara, tapi alam butuh aksi nyata. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.